Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul yuhyihalladzi ansaha awwala marrah. Awwala marrah itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini, masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia. Meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu udah ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Mosok sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai bilang wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan buahnya ya wujud super. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang. Makanya terus disifati qadim. Qadim itu harus lebih dulu atau awal. Nah, makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan berarti bapak kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang. Makanya muamalai Nabi tentang pangeran agar masalah sosial itu buatan konsisten dan itu nggak apa-apa. Wonten Nabi asmane Nabi Wah Yahya niku seangkatan kali Nabi Wah Isa. Sing sitok nu ceria. Ibadah ceria, kesehariannya ceria. Digojok be nabi-nabi sing khusyuk. Mali aroka dohikan ka'anna kata manu min makrillah. Aku ro koyo amin guyu amin guyon kaya-kaya ora ana azab, ora ana suhtuwa, ora ana makruh. Terus sing nabi sing senengane guyon niku gojok be nabi sing merengut sing. Mali aroka abisan ka'anna kataknatu min rahmatillah. Wong kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Dan itu terus akhirnya jadi khauf kalian apa? Roja. Misalnya cahil yang teko-teko merengut orang pangeran kan tersinggung. Bocah kok koyo-koyo aku ora Rahman Rahim wong kok begane merengut. Nah tapi nak misalnya guyu terus bocah kok ora roh aku sak diduli kok. Enggak boleh menyimpulkan ilmu niku kecuali pakai kaidah-kaidah dasar tafsir yang berbasis ahli sunnah napa wal jamaah. Sehingga mangke sak terusé nggih ngoten tentang wa asa adamu rabbahu fakhawa. Nabi Adam maksiat. Ternyata justru barokah maksiate Nabi Adam niku summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam niku untuk status al-mujtaba yang dipilih Allah niku sausé dosa. Mergo dosane Nabi Adam niku khusus karena salah Nabi. Kalau nate maos teng kitab Ibnu Katsir niku didawaken Nabi Adam itu satu nabi yang dia dosa itu saking takdimi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking takdimi ning Allah sampai dosa. Kalau beri gambaran ngeten, saya ini kan muridnya Mbah Mun, saya ini muridnya semua guru di Kudus, semua kiai di Saran. Terus kula niku dikandani tiang fasik seolah lagi tiang fasik. Gus ditimbali Mbah Ulin misalnya, ditimbali Mbah Albab. Terus orang ini sumpah wallahi jenengan ditimbali Mbak Ulin. Saya itu saking hormat saya ke guru tentu tidak ngecek kalam ini benar enggak, saya dibodohi apa enggak. Bawaan orang takut, orang hormat itu enggak mikir, pasti saya langsung ke sana. Nah Nabi Adam ini perlu kalau kampanyakan memang supaya kita jadi cucu yang baik. Kok kadang-kadang kiai mau mencerita dosane Nabi Adam buatan sopan, baik kok diceritakno dosane terus niku. Cara kula niku ora pati cocok. Lha buatan sopan wong cerita mbah sing Parmin Karlan ora pantes apa meneh iki Nabi Adam men critakno dosane. Wis ngono digo dalil, Nabi dosa apa meneh aku. Lah niku wis kriminal duwe alasan. Sebetulnya kasusnya ada seperti itu. Yang terjadi adalah waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Kalimat itu yang menjadi atau kalam itu yang menjadi kata kunci. Kalau cerita sedikit tentang kaidah ilmu tafsir. Iblis ketika nggak mau sujud sama Adam
Nah sama, ini kasusnya juga sama. Menurut pendapat Islam, bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Islam, bukan menurut pendapat Imam Syafi'i, sujud li makhlukin itu langsung kafir. Dados kalau dengan sujud teng makhluk siapapun biwat iljabha alal ardi niku termasuk murtad fi'li. Ya murtad napa? Sehingga semua mufassir bingung maknanya kudu gawe makna lain. Ketika ada kalimat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Sampeyan delok teng tafsir Jalalain, teng tafsir Munir mesti sujud tahiyatin bin khina idzohrin la biwat ijabhatin. Karena ulama mesti wedi. Iki nak nganti santri-santri memahami sujud watul jabha alal ardi. Iku berarti kok ono fikih baru di mana sujud pada makhluk itu boleh, padahal jelas aturan Islam nggak boleh, apapun hormat kita pada seseorang nggak boleh sujud sampai watul jabha alal ardi. Zaman Rasulullah Sugeng, dan Rasulullah itu orang yang paling luar biasa, ada seorang Arabi mau sujud ke kanjeng Nabi, Nabi melarang. Enggak, andai kan saya memerintahkan seseorang sujud sama makhluk, saya akan memerintahkan seorang istri sujud sama lelakinya, tapi itu nggak akan pernah boleh seseorang sujud sama makhluk, yaitu dengan watil jah alal. Sehingga mufassir sepakat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun ay sujuda tahiyatin bin khina idzohrin la biwati jabatin. Jadi gak kira-kira ini nampung ngeten kayak orang-orang Cina lah atau orang-orang Jepang, karena meskipun katanya sujud ya ini kalau ngawas kalian konco-konco mutakhorijin, meskipun kalimatnya sajadah, tapi kalau dimaknani watul jabha ini akan bertabrakan dengan kaidah sujud seperti itu hanya mukhtassun lillahi ta'ala. Begitu seterusnya, misalnya di tentang Nabi Yusuf, wa rafa'a bawahi alal arsy wa kharru lahu sujud. Itu nggak boleh kamu artikan wah anak-anaknya Nabi Yakub semuanya bersujud kepada Nabi Yakub, tidak boleh. Hanya diartikan memberi hormat. Nah, kaidah-kaidah seperti ini konco-konco tak ini harus ngerti. Terus kalau suwun fakta bahwa Mbak Arwani itu orang alim alamah karena lama ngaji Mbah Hashim, ngaji Mbah Jari Termas, itu harus menginspirasi Anda bahwa apal Quran tok min huili tadabburin sama ini dijual dengan isu-isu sosial. Itu bahayanya itu orang-orang kecewa. Loh, saya itu akrab sama Gus Ipul, belum pernah main ke wali kota, bukan sok-sokan zuhud. Mau nak disangoni, terus suatu saat rah disangoni sedarani medit, terus kurang suguhannya tersinggung, terus ribet-ribet. Soalnya agama kalau dijual sosial itu ribet, karena terus tuntutannya itu mukafaah. Makanya Nabi itu dulu pinter sekali kalau misalnya masalah zina, ada pemuda itu hipersek, nggak bisa Islam, karena kalau Islam itu melarang zina. Akhirnya geger istadzana fi zina, saya mau masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menghalau supaya gak sowan Nabi. Ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yastazinu fi zina, dia harus boleh zina. Kata Nabi, mah suruh sini. Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina? Ya, ya Rasulullah, saya ini dipersek, saya ini. Kata Nabi, Nabi ngedikan pertama itu atuhibbuhu li ummik, kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka Nabi. Terus atuhibbuhu li kholatik, atuhibbuhu li ammatik. Terus dia selalu jawab walan nasuhibbuna, semua orang tidak suka kalau ibunya begini, putrinya begini, gini. Terus kata pemuda tadi, demi Allah, saya belum keluar dari majelis Rasulullah, tidak ada sesuatu yang abghadha syai'in ilayya minaz zina, tidak ada sesuatu yang paling saya benci kayak zina, karena diset. Ya sama seperti kita mungkin yang jadi kiai-kiai gede itu dalile al yadul ulya khair lagi sufla, tapi prestasi dari kiai entok ora tahu memberi. Ya sama seperti yang dawuh Pak Sukron Makmun, dulu kiai-kiai dulu itu berjasa, sekarang kita itu makan apa? Jasa. Jadi ini ya tadi karena saya ingat betul di antara wasiatnya Mbah Hamid, itu masih sepupunya mbah saya itu ke bapak saya, ke aku itu soleh-solehku dewe tak golek ridane pengiran, tapi mbek wong dihormati koyo ngene. Kadang kan beliau itu sembunyi karena dengar mau ada orang ngasih uang. Itu yang diceritakan abahnya Mas Arwani Pak Taifur. Mbah Hamid itu sembunyi, ditanya sama Pak Ale, kok sembunyi kayak ngene opo? Iku ana wong ngenteni aku pengen ngekeki dhuwit.
Lah niku kiai-kiai jarang wani crita niku mergo ketoke kok piye. Ndelik ambek wong sing ape ngekeki dhuwit. Mulane kula nek ana wong medhit iku seneng. Kula niku dadi kiai sing salam tempel iki kathah. 100.000 ya njaluk swarga, 1 juta ya njaluk swarga. Nak Gus Ipul 5 juta njuk dadi presiden, wah malah larang meneh. Mergo logika kula logika sederhana. Nak ana wali santri kok lomo ya tak dhuwit tak nggo apa lah. Riyen Pak Hamid tak dikei dhuwit macam-macam niku wonten sing tangklet. Itu kan dhuwit yang macam-macam Pak Hamid. Engko ora ana gunane, ya terus dikasihkan fakir miskin. Nak ana wali santri medhit kula nggih seneng. Ngringakno hisab. Ya ora pesen swarga. Lah itu ilmu namanya. Disenengi wong ya enak, dimediti wong ya enak. Mergo 100.000 njaluk swarga atuk sira salam templek gak nuntut apa kan? Saya itu pengagum Imam Syafi'i ya karena ilmiah. Imam Syafi'i itu ditanya orang. Tadi orang yang cium tangan Anda, yang hormat Anda, di luar tuh ngomel-ngomel ngerasanin Anda. Jawab Imam Syafi'i lucu. Berarti saya wibawa, buktinya depan saya tidak berani. Dianggap enteng mohon. Berarti saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Ada orang lagi, itu separuh kampung tuh tidak suka kamu. Jawab Imam Syafi'i enak, malah enak ra utang. Mergo nak seneng ku macam-macam kan. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka, wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang baik dengan kamu itu ngikat kamu. Tapi kalau orang yang jelek sama kamu, atlaqaka, membebaskan kamu. Kamu naik Alphard gak perlu monggo nak badhe derek, ora cocok, lewat saja kan. Jadi itu Imam Syafi'i. Jadi dunia itu dianggap enteng saja. Hebatnya orang miskin itu kalau ngamal itu dramatis. Betul itu. Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin. Loh, saya pernah ditanya, saya ini punya teman yang kaya raya. Dia biasa ngamal 1 miliar, 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya, Gus kenapa Anda masih muji orang miskin? Ngamalnya tuh banyak saya sekali ngamal bisa 1,5 miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu tidak dramatis, nggak seru kata saya. Terus dia tanya, kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, 1,5 miliar bangun pondok, 1,5 miliar. Tapi kalau orang miskin, misalnya tukang becak, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Bakri, utang Yusuf Kala, kan nggak mungkin. Kenal saja ndak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti itu kan hukum sosial ya. Nah ternyata itu hari itu anaknya ndak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, diutangi 50.000. Tapi uang ini dramatis. Kalau hari itu nggak makan mati. Artinya apa? Ada orang amal 1 miliar untuk bangunan, kadang aksesoris. Yang satu ngutangi 50.000 tapi taruhannya nyawa. Nah sekarang menyelamatkan nyawa sama bangunan keren mana? Maka berbahagialah orang miskin. Karena komunitas mereka ini utang piutang urusan apa? Nyawa. Jadi ini lebih dramatis ya. Lebih dramatis. Lebih keren. Loh, makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran karena lebih keren, lebih keren. Karena nyawa apa? Loh saya ini kan termasuk kecil sudah kiai agak keren, sudah kiai agak mapan. Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling Gus nggak ganti mobil, nggak ganti aksesoris mobil itu nggak keren. Al-Nadikan tetap ngamal pun nggak keren. Tapi kalau orang miskin, saya sering kan dengar cerita mereka orang itu ngeri. Kayak cerita yang diabadikan Quran itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu Nabi mengumumkan saya punya tamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu. Ada sahabat yang usul, saya ya Rasulullah, perlu dicatat dulu di Arab tuh nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak bisa kamu pesen online terus, wah nih nanti delivery gitu nggak bisa. Nah terus akhirnya datang ke rumahnya, datang istri saya ada makanan, tidak ada hanya untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah, bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita dia, kita tamu tadi malam ya Rasulullah, yang saya sanggup menghormat, sebenarnya saya tidak punya apa-apa, hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditidurin dulu tapi tidak disuntik ganja, tidak ditidurin biasa nanti kan, ditidurin biasa. Terus suami saya pura-pura nemani, lampu dimatikan. Nah mungkin tamunya saking laparnya gak penting mikir itu, yang penting makan aja.
Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah hiru, wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar. Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan. Pokoknya yang diselamatkan itu seru semua. Artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja, itu ada peluang untuk menyalip pahalanya orang-orang. Tapi yang kaya ya tetap kaya. Kalau semuanya miskin, nanti yang miskin kerja di mana kalau semuanya miskin? Kamu bisa seneng orang yang nggak pernah berbuat baik sama Anda, tidak bisa. Tapi walakinnallaha allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang nggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu nggak pati cocok sama orang yang nggak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA tidak bisa senang, ketemu pertama di bis senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau nggak Allah? Meskipun cara kau itu witing trisno jalaran kulino, tapi Allah menghendaki pandangan pertama senang, pandangan 9 tahun bosan. Tidak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa, ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu kan. Suaminya nggak mau berdoa gitu karena takut kurang variasi. Dulu buatan kebayang teng UI ono ngaji Bukhari ini. Niku kula niku terinspirasi Imam Haromen. Piye kota-kota besar niku termasuk Jogja niku ngaos Bukhari. Saniki kula pun radi pensiun dadi resi. Kula mengke tak menawarkan Mas Nadib kula dolen iki napa payu napa boten ngertos kula. Pun laris kok. Empon. Bukhari lho ora pidato lho. Masa ke pengajian muslimah. Terus Imam Bukhari itu digandeng kalian Imam Haromen. Aku itu dadi kiai, sausé kitab iki khatam kabeh niku sak kamar kitab tok. Imam Ghazali akhirnya entek atine terus lumayan bakatnya cerdas, terus winau ngantos sebanding kalian Imam Haromen, Imam Ghazali. Sehingga ketika Nabi sangat marah ya dengan mereka yang kafir, malah ada ayat turun laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum, bahwa wilayah mengampuni dan memaafkan itu wilayah Allah. Tentu kita secara syariat akan mengatakan yang nginjak itu salah, pasti itu. Kalau yang nginjak itu pasti salah, yang kafir pasti salah. Tapi jangan katakan kalau Allah tidak bisa menobati mereka. Lagi-lagi yang bisa mengertikan itu apa? Sanad. Kita ngaji di bab itu bahwa ada orang diinjak, ternyata Allah ketika yang sujud mengatakan wallahi la yaghfiru wallahu laka, demi Allah Allah tidak akan maafkan kamu. Loh, mensifati Allah dengan satu sifat la yaghfiru itu Allah tersinggung karena Allah bisa yaghfir. Makanya ini penting sekali saya utarakan supaya kita ini bicara itu sesuai sanad. Karena andai kan tidak sanad, agama ini di logika, kemudian logika orang itu berbeda-beda. Maka kayak apa kacaunya agama ini? Terus yang ketiga, saya beri sekian contoh. Ini saya bawa kitab hikam yang diterjemah oleh Mbah Soleh. Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq, Allah yang Al-Jabbar Al-Qahhar saja sama orang-orang yang asrafu ala anfusi masih dipanggil-panggil wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Allah yang Tuhan saja memanggil yang sedang di luar dipanggil masuk. Masa kita gara-gara soleh yang over, yang sudah di dalam mau dikeluarin? Itu kan apa-apaan itu. Makanya ini pasti tak dukung Islam Wasatiyah. Jadi saya dukung itu bihujjatin, bukan karena saya hormat Pak Kores orang sepuh, itu enggak. Memang bihujjatin. Kalau soal dukung karena orang sepuh itu etika namanya apa? Etika. Tentu saya lakukan itu, pasti saya lakukan karena itu etika. Tapi lebih dari itu karena bihujjatin wadihah, bihujjatin bayinah. Memang logikanya seperti itu. Allah yang Tuhan saja selalu memanggil yang luar dimasukkan ke dalam. Masa yang sudah di dalam dikeluarkan? Makanya kitab Ithaf, kitabnya Sayyid Zabidi itu, Sayyid Murtado Az-Zabidi, itu bab takfir, itu beliau ngeritik entek ngamek corong Jawa sampai sekian kuras. Sampai beliau mengutip fa innal imama la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uqubah.
Kowe de keputusan salah nyepuro luwih apik timbang salah nyekso. Nyepuro iku salah tetep bener. Tapi nak nyekso bener ora mesti bener. Fa innal imam la yukhti afil afi khairun min yukhti afil uqubah. Sehingga beliau terus hampir sekian kuras. Coba hadis di Muslim, di Sahih Muslim itu Usamah ya. Kalau di Sahih Muslim itu rawinya disebut Usamah bin Zaid. Tapi di beberapa riwayat ada yang menyebut itu tidak Usamah. Jika banyak syarah mengatakan itu ta'addudul waqi'ah, memang kejadiannya dialami sekian sahabat. Itu ada perang gitu, ketika musuhnya terdesak. Padahal musuh ini sudah memotong sekian tangan sahabat, ada yang sudah pernah baca sahabat. Ketika terdesak dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur. Singkat cerita oleh Usamah tetap ditusuk sampai mati. Tapi sama Rasulullah ketika lapor, kamu membunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah ya Usamah? Iya. Tapi innama qolaha muta'awwidan, dia mengatakan kalimat itu karena muta'awwidan, nyari perlindungan saja. Afala syaqaqta an batni, afala syaqaqta an qalbi. Sudah kamu lihat di dadanya. Kalau dia betul-betul ngomong karena muta'awwidan, jangan-jangan karena iman betul. Terus memangnya ketika kamu iman, orang-orang sahabat itu rata-rata kan pernah kafir. Memangnya ketika kamu iman tak curigai kan enggak gitu. Langsung saya terima, kenapa ini main curiga kira-kira sampai seperti itu saktinya kalimat la ilaha. Jadi kalaupun diomongkan muta'awwidan saja tetap sah, meskipun ngomongnya hanya untuk perlindungan dari apa? Sah dari pedang. Hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal tabarok, boleh hanya hafal waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah SWT. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, saya diprioritaskan orang ini, kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian tidak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi masalah media memang mulai dulu Banu Tamim itu pernah juga datang ke Rasulullah bilang innamat hanazinun wa dhammana syainun, itu masyhur. Ya Muhammad, kita ini iman tanpa dijajah Anda. Kita iman karena bukan kalah perang, dan kita komunitas yang besar, sehingga perlakukan kami dengan khusus. Karena sekali saya muji Anda, maka pujian kita adalah menjadi zainun laka, menjadi hiasan, menjadi pencitraan yang bagus bagi Anda. Wa inna dhammana syainun, sekali kita mengkritik kamu, maka kamu dalam bahaya. Syainun, maka kamu akan hina. Apa jawab Rasulullah? Enak saja Nabi jawabnya, zaka Allah. Kita ini orang iman. Kalau dikritik media ya tenang saja. Yang penting intawah benar. Nah mungkin saya latihan di makom itu sehingga saya itu sama media biasa saja. Istri saya lihat sinetron. Setahu saya gitu, bersumpek gitu, delok dunia gitu, hiburan delok sinetron. Ini sebenarnya kita subjek apa objek? Kalau menurut Mas Hakim objek. Kalau saya ya kita subjek. Kalau bosan ya ganti saja. Kalau bosan, jadi kita yang memainkan mereka, bukan kita yang dimainkan mereka. Wong yang pegang remote kita. Nah, saya kira ini yang ringan-ringan saja, seperti pesan Gus Iyad tadi, sersan itu serius tapi santai. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya nggak normal. Nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan itu. Karena para nabi cara berpikir gitu, melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa, sebenarnya bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu, keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi
Coba unta indukan itu apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya itu. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya, kan enggak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau karena kekuasaan Allah, bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir, semua sahabat bingung, nggak ada air, ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air, nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya? Iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah, terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya, ada karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin, tuh nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak. Wah, daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali, itu memang nggak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat dia selalu berjalan. Normalnya api ya membakar, di padang pasir normalnya ya nggak ada air, normalnya batu ya nggak mengeluarkan onta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa, jantung kita ada ikut bikin, paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu, tidak bisa. Nah, kalau sama nggak bisa, nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah, ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok. Mati. Jangan mati, kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek, pokoknya top terus gitu. Itu digojol sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain ya? Terus kantornya gimana, kerjanya di mana? Ya tidak usah begitu. Begitu juga di muqaddimah khutbah kula suwun harus ditradisikan wala alihi wasofbihi ajmain. Kata ajmain ini kata pembeda. Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang nekuni ilmu, ajmain ini kata kunci. Fa inna ahlas syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Jadi tradisi madhab syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan kayak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar. Lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi ajmain. Jadi hadhil kalimah kalimatun fariqah. Ini kalimah pembeda. Jadi ajmain buatan kalimah rutin terus ono jimati, ono kasiate ini buatan. Kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa mazhab ahli sunnah ditandai dengan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jika kata Nabi, jika ada orang kok sholat qobliyah, ba'diyah semuanya di masjid, sama Nabi ditegur, la taj'alu buyutakum kuburan, rumah kamu jangan jadikan kuburan, harus dapat jatah apa? Sholat. Kata ulama kalau ada orang sering sholat di satu titik itu ditegur, kamu harus ganti titik yang lain supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu banyak.
sampeyan niku kudu ngaji. Aja anut wong sing ora tau ngaji. La ilaha illallah itu kalimat yang untuk diterima butuh gini, ya malah keliru. La ilaha illallah sudah mustaghniyah binafsiyah, ini kalimat yang sakral, tidak butuh pembenaran. Dia sudah berdiri sendiri begitu sakral. Justru lucu kan kalimat yang begitu sakral butuh anak. Loh, soal kita menghormatinya dengan amal solihah itu bentuk ibarat gini loh. Mbah Mun itu sudah orang mulia, kemuliaan orang mulyakno tetap Mbah Mun itu figur yang kowe ora oleh muni ngene, Mbah Mun tak hormati ya dadi wong terhormat, tak ora ya ora. Itu lucu, mosok mulyane Mbah Mun bergantung kowe. Ndak bisa seperti itu. Allah itu Al-Qayyum, kamu tuhankan maupun ndak, Allah tetap sebagai Tuhan. Nah, kita ibadah itu bentuk penghormatan kepada Allah, bukan bentuk sokongan. Rumangsamu Allah calon bupati ya. Nak rabok sokong ra dadi apa? Contoh yang awam saja, model goblok saja lah. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral, maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget, agak ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akharuna atarafu bidunubihim kholatu amalan solihah wa akhara. Delok kiai ya gelem, delok wedok ya gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan solihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan, makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullah. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati fi ndak lah. Ambune ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Ya, jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah melihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Seperti versi film saja yang kamu tahu, mungkin versi film. Itu gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, teladannya, itu semuanya masya Allah. Darani wudhunya raup, darani syahadatnya sekaten, soal darani jimat kalimat soto jimat syahadat itu maksudnya itu. Uang itu kudu de merah delimo itu dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah golek merah delimo akeh, aduh ribet. Merah delima itu maksudnya dalima, orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas itu qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah, sementing itu dalima. Maksudnya tauhid ini benar dulu, apa? Tauhid ini benar dulu. Karena itu telaten datangi tempat maksiat, ini kayak gambaran di film-film gitu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung terus penjaganya gitu yang datang kuda, dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama lah, untuk ukuran zaman itu ya banyak sama, tapi telatennya orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darane sloko laila, sloko itu maknanya suluk gitu, bahasa Jawa jadi sloko. Nak darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu, kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton, yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus darani sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti, orang kok terus ini gak fusha ini. Kamu benarkan sinnya syahadatain. Kamu itu ada saja. Oh kiai nyaran ya. Ya susah. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Bapak di sini. Mulai dulu di Ikhya ini ya yang jelas ikut Kitabu Adabil Ulfah wal Faham. Nah, terus ini contoh belajar saya supaya sampai ngerti nak. Terus di sini tak tambahin, dan itu di bab Ihya yang sama, fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Ya, fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Jadinya gini, misalnya Pak Jarkasi maksiat atau saya maksiat. Terus bawaannya Pak Jarkasi itu benci saya karena Gus Bak setelah maksiat.
berarti tafrik bainal mukminin. Itu min mahadis setan. Setan suka. Wah, saya alhamdulillah orang Islam nggak saling mencintai, nggak saling menyayangi. Sekarang sudah ditafrik. Meskipun asal usulnya tafrik demi temannya maksiat, tapi tetap saja kamu memenuhi target setan. Itu tidak innamal mu'minuna ikhwah. Itu kan bagus oleh berhujahnya Imam Ghazali. Artinya gini, ya oke lah kita benci maksiat, benci ketidakbenaran, tapi jangan pula punya akibat tafrik. Itu kalau itu sesuai target setan itu aja gitu. Makanya kita dengan kelompok yang berbeda ya berusaha tetap saling mencintai, saling, cara bahasa politiknya merangkul. Tapi kita kan tidak politikus. Kalau politikus merangkul kan ke partainya, kalau kita kan kiai ya merangkul supaya jadi baik. Kalau politik merangkul kan agar ke partainya. Jadi itu alasan yang saya suka. Fa inna tafrik bainal ahbab min mahabis syaitan. Loh, saya kalau nuruti mangkel sama mungkin bahkan dengan santri kita sendiri kadang mangkel wae ngaji turu. Saya ngaji tak kok halaman, kadang nuruti mangkel ya mangkel. Oh, itu kan lu mangkel loh. Tapi ketika aku mangkel, setan seneng. Sekarang ada model baru kiai gedeng santri ini. Setan kan, lu kan mesti gak ajarannya Nabi lah. Ajarannya Nabi bainal mukminin itu al mawaddah warahmah. Ini ajaran mesti setan lah. Misalnya saya kesini kecewa sama sampean mangkel, setan seneng. Sukses saya. Bikin Gus Bak mangkal becak begi. Lu ajaran setan, mana ada ajaran Nabi kon gedeng sampean, mesti kon seneng. Senajan to ya meksa. Seneng sampean butuh meksa. Artinya ya sudah begitulah. Jadi kalau sampean nggak bisa dakwah secara baik, minimal ngerti targetnya setan tuh at-tafriq bainana wa baina ahibbaina, bainana wa bainal mu'minin, bainana baina ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka misi setannya harus kita batalkan, kita kalahkan. Terima kasih sudah menonton.